Evaluasi kemajuan tahap praproduksi iklan eksperimental dari kelompok 4. Di sini fokus iklan yang kami bawakan berupa iklan komersial yang mengiklankan sebuah produk minuman coklat dari sebuah brand lokal yang berlokasi di Makassar. Topik iklan yang kami buat ini berbentuk iklan komersial untuk UMKM dengan durasi sekitar 30 detik sampai 1 menit yang berkonsep Rube Goldberg yang disusun kemudian dimainkan. Pengusungan konsep ini juga didasari untuk menargetkan audiens yang melihat mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan yang dilihat di akhir video dengan memasarkan sebuah ekspektasi dengan realitas baru dengan pada prosesnya akan memberikan pengalaman visual yang asik bagi audiens. Masalah desain yang kami angkat ini yaitu bagaimana cara menaikkan atensi audiens pada produk yang diangkat ke dalam iklan. Tujuan dari iklan ini sendiri ialah untuk membangun dan menjaga merek usaha agar tetap segar dalam ingatan para konsumen. Selain itu, iklan ini juga bertujuan untuk menciptakan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Target audiens kami yaitu anak muda karena cenderung aktif dan berpengaruh dalam mengambil keputusan pembelian. Anak muda merupakan kelompok usia yang relatif muda, biasanya antara usia 18 hingga 35 tahun. Dianggap sebagai masa-masa transisi dari masa remaja ke dewasa. Dalam memilih anak muda sebagai target audiens, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik mereka, seperti menggunakan media sosial dan influencer marketing, memberikan pengalaman yang unik, dan juga menampilkan produk yang inovatif dan berbeda dari produk lainnya. Namun, perlu diingat bahwa anak muda bukanlah kelompok homogen dan strategi pemasaran yang efektif harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok anak muda yang berbeda dalam hal budaya, minat, dan preferensi. Jenis kategori iklan yang kami ambil yaitu iklan below the line untuk memperkuat brand awareness dan meningkatkan penjualan melalui kegiatan pemasaran langsung yang lebih terfokus dan terukur yang umumnya ditujukan untuk menjangkau khalayak luas. Iklan below the line lebih tertarget dan ditujukan untuk segmen pasar yang lebih spesifik. Selain itu, iklan below the line juga memberikan keuntungan dalam hal pengukuran efektivitas kampanye pemasaran. Kegiatan pemasaran langsung dapat dilacak dengan lebih mudah dan akurat sehingga perusahaan dapat mengevaluasi hasil kampanye dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Secara keseluruhan, pengambilan jenis kategori iklan below the line dapat membantu perusahaan untuk memperkuat brand awareness, meningkatkan penjualan, dan mencapai tujuan pemasaran secara lebih spesifik dan terukur. Pesan dalam iklan komersial ini yaitu kami ingin menyampaikan tentang bagaimana bonding antara konsumen satu dan konsumen lain juga dengan brand bisa terbentuk. Pada tahap konsepsi desain, di sini kami telah melakukan brainstorming, mind mapping, dan konsep desain. Pada tahap brainstorming, kami berfokus pada pemecahan masalah yang didapatkan dari pain point yang diberikan oleh audiens. Pada hasil brainstorming, kami berfokus pada pemecahan masalah dengan membuat sebuah konten video. Hasil mind mapping kami bisa dilihat pada gambar yang tertera. Konsep desain yang ingin kami buat yaitu iklan komersial untuk UMKM dengan durasi sekitar 30 detik hingga 1 menit. Iklan ini akan menggunakan konsep Rube Goldberg yang disusun dan kemudian dimainkan. Penggunaan konsep ini didasari oleh tujuan untuk menargetkan audiens yang merasa puas dan bahagia dengan melihat akhir dari video di mana sebuah ekspektasi akan dipecahkan oleh realitas baru dan dalam prosesnya memberikan pengalaman visual yang menyenangkan bagi audiens. Rube Goldberg sebagai konsep utama visual untuk menggambarkan kerumitan pembentukan iklan antara manusia. Konsep iklan Rube Goldberg yang unik dan kreatif untuk memperkenalkan produk atau layanan, membuat konsumen terkesan dengan cara yang inovatif, mudah diingat, dan menunjukkan keunggulan produk atau layanan tersebut. Pada tahap rencana implementasi, kami menyusun 3 konsep yaitu konsep visual, konsep komunikasi, dan konsep teknis. Pada konsep visualnya, kami mengaplikasikan model iklan Rube Goldberg dengan penggabungan motion animasi agar terkesan lebih hidup dan berwarna. Untuk konsep komunikasi, kami ingin
menyampaikan kepada konsumen terkait model iklan Rube Goldberg adalah tentang keunikan dan kreativitas dalam memperkenalkan suatu produk atau layanan. Model iklan Rube Goldberg sendiri merupakan suatu konsep yang unik dan kreatif dalam menyampaikan pesan promosi. Melalui iklan Rube Goldberg, konsumen akan dibuat terkesan dengan cara yang unik dan inovatif dalam memperkenalkan suatu produk atau layanan. Konsumen juga akan lebih mudah mengingat iklan tersebut karena penggunaan alat-alat yang sederhana dan saling berhubungan untuk membentuk sebuah rangkaian. Konsep teknisnya di tahap praproduksi, kami menyusun sebuah board yang berisi storyline, script, dan storyboard. Di tahap produksi, kami akan mulai merekam footage dengan menggunakan teknik one shot, dan pada tahap pasca produksi kami akan menggabungkan potongan-potongan video tadi dan juga elemen-elemen yang ada seperti animasi dan background. Berlanjut pada analisa dan evaluasi kegiatan konsepsi desain dan perumusan konsepsi desain. Pada analisa kreatifnya, Es Choco merupakan brand minuman coklat yang berfokus pada konsumen anak muda di Makassar yang mencari tempat nongkrong, namun belum memiliki brand positioning yang jelas. Untuk membangun merek dan menciptakan minat konsumen, dibuatlah sebuah video promosi berdurasi 30 detik menggunakan konsep Rube Goldberg. Proses pencarian ide menggunakan metode design thinking dan mengalami beberapa kendala. Tujuan dari iklan ini adalah membangun dan menjaga merek usaha serta menciptakan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Ada kekhawatiran terkait pemilihan ide video dengan konsep Rube Goldberg. Namun akan ada ornamen untuk mempermudah penyampaian pesan dan akan dibuat peralatan sendiri untuk meminimalkan biaya dan waktu produksi. Pada analisis teknisnya, konsep yang rumit dan kompleks memiliki teknis yang rumit pula. Dari bahan baku, kami berencana untuk membuat beberapa bahan dan membeli untuk membuat struktur mesin dari Rube Goldberg itu sendiri. Pembuatan video menggunakan kamera DSLR dan kamera HP untuk menunjang beberapa sudut pengambilan gambar dan lokasi pembuatan video. Lokasinya sendiri diambil di salah satu rumah anggota kelompok kami dan juga di lokasi Es Choco itu sendiri. Pengambilan gambar dilakukan berdasarkan storyboard yang telah dibuat. Pengeditan video dilakukan di Adobe Premiere dan After Effects. Untuk analisis biaya, kami menentukan apakah manfaat proyek iklan akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Dalam melakukan analisis biaya, kami mengklasifikasikan biaya dan manfaat ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama nyata, di mana biaya dan manfaat nyata meliputi bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Dalam hal ini meliputi properti yang digunakan dalam pembuatan iklan dengan tema Rube Goldberg. Anggaran biaya ini berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Yang kedua, kategori berwujud. Manfaat dan biaya yang berwujud akan mudah diukur dalam bentuk nilai moneter. Mereka dapat diidentifikasi dengan jelas seperti sewa, pembelian, dan juga penggajian. Dalam hal ini, kami tidak mengeluarkan biaya apapun sehingga anggaran yang diperlukan senilai Rp0. Dan yang terakhir yaitu kategori langsung, di mana biaya dan manfaat ini berhubungan langsung dengan produksi seperti proyek, layanan, ataupun produk. Dalam hal ini meliputi produk Es Choco dan produk tambahan lainnya sebagai bahan utama iklan dengan anggaran biaya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Sehingga total biaya yang diperlukan dalam pembuatan iklan Es Choco tema Rube Goldberg ini yaitu berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Selanjutnya, pengembangan media iklan eksperimental. Pada analisis kebutuhannya, hasil wawancara kami dengan target audiens merekomendasikan iklan Es Choco dengan tema yang menarik untuk meningkatkan minat dan kesadaran konsumen. Riset menunjukkan iklan dengan tema Rube Goldberg seperti The Lemonade Machine mendapat banyak perhatian sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ide yang kreatif akan menarik minat orang terhadap iklan tersebut. Selanjutnya, pengembangan analisis target audience.
Es coklat celup dan es coklat mantap memiliki minat yang cukup tinggi dari berbagai kalangan, terutama anak-anak muda, dengan target market yang luas dan juga harga yang terjangkau. Meskipun tempatnya tidak selalu memiliki akses internet, tempat ini masih nyaman untuk ditempati nongkrong. Es coklat celup memiliki cabang yang cukup banyak di beberapa daerah, sementara es coklat mantap memiliki cabang di Makassar dan Goa. Kedua produk ini menjadi tempat singgah yang populer untuk orang-orang saat waktu luang ataupun saat istirahat di jam kerja atau pulang sekolah. Kemudian pengembangan analisis pesaing. Ditemukan dua pesaing dari produk yang ingin kami buat, yaitu merek es coklat celup dan juga es coklat coklat. Kedua merek tersebut memiliki cabang di beberapa daerah dengan menggunakan kontainer jualan yang sederhana dan memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produknya. Es coklat celup memiliki cabang di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan menampilkan cita rasa urban modern. Sedangkan es coklat coklat memiliki cabang di beberapa daerah di Jawa Tengah dan menampilkan nuansa alam dan tempat nongkrong yang asik. Harga es coklat celup dimulai dari Rp10.000, sedangkan es coklat coklat dimulai dari harga Rp8.000. Selanjutnya, pengembangan analisis konsep kreatif. Iklan minuman coklat es Choco menggunakan konsep mesin Rube Goldberg yang disusun untuk menarik perhatian target audiens anak muda dan membangun serta menjaga merek agar tetap segar di ingatan konsumen. Proses pembuatan iklan meliputi riset dan eksperimen untuk menentukan ide yang sesuai, desain mesin Rube Goldberg yang mencakup elemen merek es Choco, dan percobaan untuk mendapatkan hasil terbaik selama pengambilan gambar. Hasil akhir berupa video promosi selama 30 detik yang dirilis di platform online yang populer dan untuk menjangkau target audiens dan meningkatkan kesadaran merek. Kemudian pengembangan analisis konsep teknis. Pembuatan iklan dengan tema Rube Goldberg ini akan menggunakan kamera Sony Alpha 6400 dengan lensa kit 50mm dan gimbal untuk menstabilkan gambar. Pencahayaan digunakan untuk memberikan kesan yang bersih pada video dan resolusi video yang dibuat yaitu 1080 pixel atau HD dengan aspek rasio 1920 x 1080 landscape. Adobe Premiere Pro dan After Effects kami gunakan untuk menggabungkan beberapa elemen seperti animasi dan musik pada video. Yang terakhir, untuk pengembangan media, di analisis waktu dan biaya kami lakukan untuk menentukan apakah manfaat proyek iklan akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Biaya dan manfaat dikelompokkan menjadi nyata, berwujud, dan langsung. Dalam proyek iklan es Choco tema Rube Goldberg ini, total biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Dan yang terakhir, tahap studi eksplorasi di topik bahasannya yaitu penggunaan mesin Rube Goldberg dalam sebuah iklan. Media yang digunakan yaitu media sosial, metode penelitian yang digunakan yaitu design thinking, teknik uji coba yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap target audiens dengan mengambil sampel karakteristik dan riset mengenai topik-topik terkait. Hasilnya, konsep iklan Rube Goldberg dapat digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kesan yang tak terlupakan. Konsep Rube Goldberg telah digunakan dalam iklan untuk menunjukkan kecerdasan, kreativitas, dan keterampilan teknologi produk, seperti iklan mobil yang menunjukkan bagaimana mobil mengatasi rintangan dengan menggunakan serangkaian perangkat, atau iklan perangkat lunak yang menunjukkan bagaimana produk mereka membantu menghemat waktu dan usaha dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang rumit. Dengan menggunakan konsep Rube Goldberg dalam iklan, produk dapat disajikan dengan cara yang unik dan menarik perhatian konsumen serta meningkatkan kesan tak terlupakan pada konsumen karena keunikan dan kreativitasnya. Namun, penting untuk memastikan bahwa iklan tetap relevan dengan produk dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Tinjauan literaturnya di sini kami mengambil referensi dari beberapa literasi yang mengangkat topik yang sama yaitu Rube Goldberg sebagai sebuah konsep iklan dan juga bagaimana kegunaannya untuk menciptakan sebuah produk literatur itu sendiri, yang dimana terdiri dari yang pertama ada Advertising Rube Goldberg Obsession dari Benjamin H. Honeycutt. Honeycutt menunjukkan bahwa Rube Goldberg digunakan dalam iklan untuk menciptakan citra produk atau layanan sebagai solusi untuk masalah yang kompleks, namun dipecahkan dengan cara yang mudah dan efektif.
Hal ini dapat menarik perhatian konsumen dan membuat produk tersebut terlihat lebih menarik dan berbeda dari produk sejenis lainnya. Yang kedua ada literatur dari Rube Goldberg Change in Advertising dari Tania Pirozzi. Pirozzi menunjukkan bahwa konsep Rube Goldberg digunakan dalam iklan untuk menunjukkan inovasi, kreativitas, dan keterampilan teknologi dari produk atau layanan yang ditawarkan. Konsep ini juga dapat membuat produk atau layanan tersebut terlihat lebih unik dan menarik perhatian konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran merek dan juga keinginan untuk membeli atau memiliki produk ataupun layanan tersebut. Untuk rancangan penelitiannya, kami memanfaatkan one sheet case study, di mana desain ini melibatkan satu kelompok subjek yang menerima perlakuan tertentu, lalu diamati untuk melihat efeknya. Desain ini memiliki kelemahan karena tidak ada kelompok kontrol yang dapat dibandingkan dengan kelompok perlakuan. Kemudian, analisis strategi, di mana analisis pengguna digunakan untuk memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi pengguna dalam proyek desain. Analisis ini membantu tim desain merancang solusi yang sesuai dengan pengguna dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada teknik pengujian, yaitu melibatkan focus group discussion, melibatkan kelompok kecil untuk berkumpul bersama dan memberikan umpan balik tentang desain visual. Kelompok dapat diarahkan untuk membahas aspek-aspek spesifik dari desain visual seperti warna, ukuran, dan juga tata letak. Yang terakhir, metode perancangan yaitu menggunakan design thinking, berfokus pada identifikasi masalah, merancang solusi, dan mengujinya melalui iterasi berulang. Metode design thinking melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna dan mencari solusi kreatif dan juga inovatif. Sekian laporan evaluasi kemajuan tahap praproduksi kami dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.